Selamat pagi ibu bapak, opa oma dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih bisa membuka mata pagi ini. Kita dapat melihat dengan mata iman kasih dan perlindungan sebagai pemberian Tuhan. Firman Tuhan sebagai pijakan refleksi diambil dari 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Saudaraku, menjadi orang konsisten itu merupakan impian banyak orang, terutama dalam kehidupan iman. Saya banyak menjumpai mereka yang aktif di gereja atau masyarakat, bukan ditekuni baru belakangan ini saja. Rupanya tidak. Mereka sudah berusia lanjut dan mereka masih aktif sejak usia muda. Tidak terputus. Itu yang namanya konsisten. Kesetiaan sekarang bukan instan, tidak tiba-tiba, melainkan sudah melewati suka duka hidup pelayanan, dan mereka tetap aktif meski sudah berumur. Saudara, tokoh-tokoh yang namanya digoreskan di dalam kitab suci tidak semua konsisten. Para hakim awalnya baik dan setia, baru belakangan meluntur rasa takutnya kepada Tuhan. Tuhan akhirnya tidak lagi menopang mereka. Rasul Paulus mengabarkan Injil Kristus dari kota ke kota. Di tiap kota dia berjumpa dan menjalin relasi dengan banyak orang. Sekaligus selama perjalanan pelayanan itu, dia ditemani oleh orang-orang yang disebutnya rekan kerja. Mereka inilah pihak paling tahu suka duka Rasul Paulus, sekaligus menemani dan menguatkannya. Terdapat nama-nama antara lain Timotius, Aquila, Titus, Tiranus. Mereka sosok yang membanggakan dan membesarkan hati Paulus. Sebab kesetiaan, kegigihan, dan topangannya buat pribadi Rasul Paulus, dan terlebih dalam pelayanan Injil Kristus. Di samping nama-nama dengan semangat pelayanan yang tinggi, ternyata harus disebut juga sosok yang tidak mampu bertahan dalam pekerjaan Tuhan. Salah satu nama adalah Demas. Awalnya ia baik, menjadi rekan kerja Rasul Paulus. Sayangnya, godaan dunia lebih menarik. Ia terpesona. Akhirnya, ia tinggalkan Rasul Paulus dan pelayanan, termasuk meninggalkan persahabatan di antara mereka. Saudaraku, diawali dengan baik dan diakhiri dengan baik, itulah harapan kita. Suatu rentang kesetiaan yang tidak putus. Pahit sekali kesetiaan yang terputus.
Lihatlah istri Lot saat Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan. Pada detik-detik terakhir, istri Lot tanggalkan nasihat Tuhan. Ia menengok ke belakang. Akhirnya menjadi sosok tiang garam. Sebuah pelajaran amat mahal. Kesetiaan tidak sampai akhir. Saudaraku, kini di Indonesia dan situasi global masih berjuang melawan virus corona. Mereka yang terpapar tanpa topangan imunitas tubuh yang cukup bisa mengalami resiko berat, bahkan bisa kehilangan nyawa. Selain virus penyakit yang menyerang fisik kita, ada tipe virus yang tidak kalah berbahayanya. Virus yang menyerang imunitas iman kita. Barang siapa yang tidak tahan, kesetiaannya kepada Tuhan tumbang. Kesetiaannya pada Tuhan berakhir. Virus ini tidak dalam bentuk menakutkan, malah tampil dengan wajah menarik. Demas terkena virus itu lantaran pesonanya yang kuat, sehingga ia tinggalkan Injil Kristus, Rasul Paulus, dan jejak kesetiaan yang telah dibuatnya. Pesona virus demikian tetap hadir juga hingga kini, saudara-saudara. Ada dalam bentuk iming-iming jabatan, pesona kecantikan atau ketampanan, karir, harta, dan sebagainya dan sebagainya. Yang menarik-narik seseorang agar meninggalkan Kristus sebagai juru selamat. Pagi ini dan sepanjang hari ini, kita harus berhadapan dengan pesona virus dunia. Ada yang telah jadi korban, semoga kita berhasil menghalaunya. Dengan apa? Virus yang merusak imunitas iman kita harus ditangkal dengan vitamin juga. Doa, pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, praktek baik kehendak Tuhan, solidaritas atas sesama dan saudara seiman, ketekunan, kegigihan, dan pertolongan Tuhan. Semua itu harus terus konsisten kita lakukan, sekaligus kita miliki. Sehingga virus yang bisa mengancam integritas iman kita tidak berkutik. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami terus konsisten setia kepadamu, baik kemarin, kini, dan hari esok. Mampukan kami dengan pertolongan-Mu menangkap virus jahat yang mau mengancam imunitas iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.